Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita ya, @elideviana3086. Di sini beliau bertanya soal bagaimana caranya untuk merubah ya pada Arkas jika kita memasukkan dana kelebihan dari Pagudana. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini punya masalah di mana penganggaran yang dimasukkan ternyata itu malah melebihi jumlah Pagudana yang diterima. Silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait pertanyaan tadi mengenai bagaimana caranya untuk merubah pada Arkas jika kita terlanjur memasukkan dana yang ternyata melebihi dari Pagudana. Di sini silahkan untuk bisa mengatasinya terlebih dahulu ya, masuk dulu ke aplikasi Arkasnya masing-masing ya. Kemudian di sini silahkan Bapak Ibu sekalian, jika seandainya posisi saat ini sedang proses penyusunan RKAS 2026 ya, maka yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian jika seandainya terjadi kelebihan penganggaran dari Pagudana yang diterima ya, kalian bisa langsung menghapus program atau kegiatan tersebut ya. Jadi dibuka dulu ya, masuk ke penganggaran, kemudian bos reguler yang tahun 2026 nya dibuka dulu ya. Ini kita buka dulu. Nah, kemudian dikarenakan di tempat kita sudah disahkan untuk pengajuan RKS 2026-nya, maka di sini kita akan ambil tampilan pergeseran saja ya. Oke. Nah, di sini jika seandainya Pagudana yang diterima itu ternyata jumlahnya itu malah terlampaui oleh kegiatan yang kita rencanakan, maka yang bisa Bapak Ibu sekalian lakukan untuk merubahnya, ya silahkan bisa dihapus saja kegiatan mana yang sekiranya ingin dihapus, ya kan? Contoh misalkan di sini yang sudah kita anggarkan itu adalah misalkan 8 juta rupiah misalkan ya. Sedangkan Pagudana yang diterima adalah sebesar 7,8 juta rupiah. Berarti ada selisih sekitar 200 ribu rupiah. Nah, selisih itulah yang kita hapus ya untuk di program kegiatan yang sudah kita masukkan. Namun di sini jujur saya sendiri masih bingung dengan apa yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Apakah beliau di sini bertanya soal perencanaan Arkas yang tahun 2026 atau ini masih berkutat di dalam perubahan anggaran tahap 2 yang tahun 2025 ya. Nah, di sini tentu kita akan sekalian saja bahas dua-duanya teman-teman ya, supaya nanti tidak harus bikin lagi. Nah, jika seandainya yang ditanyakan oleh Ibu Eli ini adalah terkait cara merubah Arkas untuk tahap 2 yang tahun 2025 yang ternyata terjadi kelebihan dari Pagudana ya, maka cara untuk bisa merubahnya tentu di sini adalah bisa melalui pergeseran anggaran teman-teman sekalian ya. Jadi bisa melalui pergeseran anggaran. Pastikan untuk pergeseran anggaran itu ya, semua kolom ini berwarna hijau dulu sebelum kita mengajukan pengesahan. Seperti itu ya. Karena kalau misalkan di sini ada salah satu kolom yang masih berwarna merah, itu tentu
tidak bisa kita ajukan pengesahan, karena meskipun kita ajukan pengesahan pasti pengesahannya akan ditolak oleh dinas terkait ya. Jadi sebelum mengajukan pengesahan pastikan untuk 3 kolom ini itu berwarna hijau semua ya, yang tengahnya ini hijau, ini hijau, ini hijau, atau ya dalam kata lain semuanya itu 0, 0, 0, 0. Itu kita baru bisa ajukan pengesahan. Namun, jika seandainya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini adalah terkait penyusunan RKS tahun 2026 yang ternyata itu perencanaan yang sudah disusun, kegiatan yang sudah dimasukkan, ternyata jumlah nominalnya itu malah melebihi dari total pagu dana yang diterima. Maka itu pun pada dasarnya untuk bisa mengatasi itu semua supaya perencanaan dan pagudananya itu sesuai, maka silahkan Bapak Ibu sekalian itu dicek berapa selisihnya. Misalkan yang sudah direncanakan itu berapa nominalnya ya, kemudian nanti silahkan bandingkan dengan pagudana yang diterima ya, nanti berapa, dicek selisihnya berapa. Contoh misalkan yang sudah direncanakan ternyata ini mencapai 8 juta, sementara pagudana yang diterima adalah 7 juta rupiah, berarti di sini ada selisih sebesar 1 juta rupiah. Nah, selisih yang 1 juta rupiah itulah silahkan Bapak Ibu sekalian cari kegiatan mana yang sekiranya dihapus, yang nominalnya ini bisa mengurangi perencanaan yang sudah dianggarkan. Jadi kalau misalkan selisihnya 1 juta, maka kita harus menghapus program kegiatan dengan nominal 1 juta ya. Dan ini nominal 1 juta ini tidak harus berasal dari satu program kegiatan saja. Ini bisa dikalkulasi. Misalkan, oh ini ada satu kegiatan nominalnya Rp500.000, kemudian satu lagi ada nominalnya itu Rp300.000, kemudian satu lagi ada nominalnya itu Rp200.000 yang kita hapus. Maka kalau kita totalkan, total yang kita hapus ya dari perencanaan itu adalah 1 juta. Nah, dengan demikian otomatis jika seandainya 3 kegiatan tersebut sudah dihapus dari Arkas, maka tentu jumlah yang kita rencanakan dengan jumlah pagudana yang diterima itu akan menjadi sama. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini mungkin nanti jika seandainya apa yang kita sampaikan di sini masih belum menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, misalkan pertanyaannya itu dengan jawaban tidak nyambung, ya silakan nanti Bapak Ibu sekalian pastikan bertanyanya itu yang lengkap ya, yang detail. Jelaskan bagaimana permasalahan detailnya supaya nanti kita pun dalam menjelaskan atau memberi jawabannya paling tidak itu kita bisa punya gambaran. Oh, ternyata masalahnya itu seperti ini. Misalkan, oh ternyata masalahnya itu untuk penyusunan RKS tahun 2026, kemudian detail masalahnya jelaskan. Nah, nanti kita akan coba bantu sebisa mungkin ya, semampu kita. Dengan harapan apa yang kita sampaikan di channel ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian untuk Arkasnya itu bisa disahkan dan bisa mulai untuk merealisasikannya jika seandainya dana tahap satunya sudah masuk ke rekening lembaga masing-masing. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu. Dan seperti biasa jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.